Sementara itu untuk Scorpio yang masih jomblo di minggu ini gimana? Oh, di minggu ini katanya lagi berbunga-bunga. Bunga beneran apa bunga bank? Oh, bunga beneran, Mami. Tapi kayaknya sekarang lebih seneng. Oh ya, kita mau polling nih ya. Perempuan yang suka nonton acara ramalan lebih senang dikasih bunga atau lebih senang dikasih bunga bank? Komentar yang paling menarik nanti bakalan dapat hadiah ya. Nanti admin Kak Furi suruh ingetin. Jadi buat kalian yang nonton ramalan zodiak dan mengisi di kolom komentar lebih senang dikasih bunga kayak mawar gitu atau lebih senang dikasih bunga bank oleh pasangannya. Jawaban yang paling lucu bakalan Kak Furi kasih hadiah ya. Oke, teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan. Gimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan Kak Furi berharap semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Furi Harun dan juga aktifkan loncengnya ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di Furi Harun YouTube channel. Dan kali ini seperti biasa Kak Furi ditemani oleh Chika ya, look tap girl dari Thailand yang menjadi favorit ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas juga karena kelucuan dan juga keceriaannya ya. Jadi buat kalian yang penasaran Chika itu siapa, kalian bisa cek ceritanya di boneka Furi Harun edisi Chika ya. Oke, sebelum mulai ke sesi ramalan, Furi ingatkan sekali lagi bahwa kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan semesta alam. Jadi kalau ada salah-salah kata, Furi minta maaf. Dan ini hanyalah sebuah prediksi, jadi dibawa enjoy aja ya. Oke, Cika siap? Oh siap ya, dia kelihatan lebih cantik gitu ya pakai baju warna hitam. Padahal sebenarnya kamu nggak seneng kan baju hitam? Iya, tapi karena dibilang cantik akhirnya jadi seneng. Oke, kita mulai dengan zodiak Aries. Ya, kartu percintaan Aries di minggu ini ada pecinta atau the lovers. Ya, jadi untuk kalian Aries yang masih jomblo di minggu ini lagi pusing milih yang mana sih yang tepat untuk dijadikan pasangan ya. Jadi sebenarnya sih kalian pengennya dapetin yang lebih baik lah daripada yang sebelumnya karena malu gitu gagal terus gitu ya, malu sama keluarga, malu sama teman. Jadi ingin lebih menyeleksi mana yang terbaik dan mana yang serius. Sementara itu untuk Aries yang sudah menikah ataupun yang masih berpacaran, kartu pecinta ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang sangat cemburu gitu ya, yaitu pasangan kalian dan kalian lagi aduh apaan sih gitu. Merasa risih banget dicemburuin sama pasangan karena sebenarnya cemburunya tidak beralasan gitu. Udah setia, udah nggak aneh-aneh, masih aja dicemburuin. Kenapa sih Cika? Kata Cika mungkin karena kamu terlalu ganteng atau terlalu cantik. Jadi akhirnya dicemburuin. Jadi kalau nggak ganteng, nggak cantik, nggak dicemburuin. Ya pokoknya semua Aries di minggu ini lagi dicemburuin berat. Dan ini membuat kalian sangat kesal ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan juga keuangan di sini ada dunia atau the world ya. Artinya apa Cika? Artinya ada orang yang minjemin kamu modal sehingga kamu happy, sedikit bisa bernafas lega gitu. Kira-kira modalnya dari siapa? Ya modalnya bisa dari pacar ya, bisa dari pasangan atau mungkin bisa juga dari atasan atau dari bank. Jadi Aries lagi happy banget deh gitu. Jadi kemarin-kemarin kayaknya kok susah banget ya gitu untuk mulai usaha yang baru, kurang modal. Di minggu ini kalian happy karena ada pinjaman modal. Jangan lupa untuk mengembalikan sehingga kalian tetap bisa dipercaya ya. Sementara itu untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatannya, kata Cika, Aries banyak sekali yang sakit kepala dikarenakan kurang istirahat dan terlalu sibuk ngitung orderan. Hati-hati ya, tetap meskipun lagi semangat cari uang, kesehatan nomor 1 ya. Oke, kita akan beralih ke zodiak yang kedua yaitu zodiak Taurus. Nih, ya.
Taurus di minggu ini kartunya ada rembulan ya. Jadi buat Taurus yang masih jomblo, lagi sedih karena cintanya bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi ada beberapa dari Taurus yang minggu ini baru ditolak cintanya dan kayaknya aduh kok kenapa sih ditolak gitu. Padahal kalian bener-bener suka gitu sama dia. Agak sedikit sedih sih, wajar. Tapi buat kalian ya kalau memang dia nggak suka dan dia juga memang nggak cinta, ya udah gitu terima aja. Mungkin bisa jadi sahabat gitu. Dan kalian juga bisa menemukan pasangan yang memang benar-benar cocok dan juga menerima kalian apa adanya. Pokoknya motonya there's always heaven the rich ya. Jadi jangan pernah putus asa cuman karena ditolak cinta sama satu orang pria atau satu orang wanita karena di sana masih ada jodoh yang Tuhan siapkan buat kamu gitu ya. Sementara itu untuk Taurus yang masih berpacaran maupun yang sudah menikah rembulan ini artinya kalian lagi sedih. Lagi sedih mungkin ada beberapa yang sedang berselisih paham, bertengkar atau lagi jauh-jauhan sama pasangannya. Jadi mudah-mudahan permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang petapa. Artinya apa, Cika? Oh katanya aku nggak tahu kalau sang petapa ya udah. Jadi ini maminya yang ngomong ya. Jadi sang petapa ini memberitahukan kepada Taurus untuk senantiasa melibatkan Tuhan dan senantiasa berdoa gitu. Jadi boleh gitu kerja pagi, siang, sore gitu ngejar setoran gitu. Apalagi di masa pandemi ini kayaknya apapun yang bisa dilakukan gitu ya untuk nambah-nambah penghasilan gitu, cari usaha sampingan boleh gitu, tetapi harus tetap berdoa. Jangan sampai ditunda-tunda waktu sholatnya atau misalnya kalian ya udahlah yang penting saya kerja gitu buat keluarga ya nanti juga Tuhan tahu. Tetap kalian juga tetap harus berdoa dan minta kepada Tuhan supaya rezekinya lebih lancar. Dan untuk Taurus di minggu ini kesehatannya gimana, Cika? Ya lagi sakit lambung dikarenakan mungkin ada beberapa di antara kalian yang ingin kurus mendadak gitu. Jadi buat kalian semua yang lagi dalam proses penurunan berat badan gak usah terlalu ngoyo dan mengkonsumsi obat-obatan yang aneh-aneh. Karena lebih baik berolahraga dan mengatur pola makan, itu aja sih aman dan lambung kalian juga tetap sehat ya. Oke, zodiak yang ketiga adalah zodiak Cancer. Nih, sang keadilan. Ya. Kartu percintaan Cancer di minggu ini ada sang keadilan. Ya, artinya apa, Cika? Artinya ya kata Cika, kalian itu harus bisa adil dalam artian boleh gitu ya jadi bucin, boleh inget terus sama pasangan, sama pacar atau sama istri gitu. Tapi bukan berarti kalian menomorduakan keluarga, apalagi ibu gitu. Mungkin saat ini orang tua terutama ibu lagi membutuhkan perhatian, lagi juga membutuhkan support. Jadi kalian juga sekali-sekali kalau ibunya jauh ditelepon, ditanya kabarnya. Ya siapa tahu memang ibu lagi bener-bener kangen atau lagi membutuhkan bantuan kalian gitu ya. Sementara itu untuk Cancer yang masih single di minggu ini kalian cuman dapat PHP doang. Jadi ternyata yang kemarin deket-deketin tuh cuman PHP doang. Bilang mau nikahin ternyata udah punya istri gitu. Jadi nggak usah berkecil hati tapi tetap memilih yang baik dan yang jujur. Kalau udah mulai bohong-bohong lebih baik ditinggalkan aja gitu ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan lagi happy ya. Jadi Cancer di sini kartunya ada Sang Surya. Artinya ada beberapa dari Cancer yang mendapat peluang untuk melakukan bisnis dan usaha baru ya. Mungkin kalian dapat penawaran dari teman lama, teman sekolah, atau mungkin bekas atasan kalian di pekerjaan yang lalu, dan di saat ini kalian lagi ngobrol kayak ini gimana ya, kok kerjaanku belum ada hasilnya, apalagi sekarang lagi pandemi, udah mulai sepi, penghasilan juga nggak cukup gitu. Jadi ada beberapa tawaran yang bagus. Kalau memang tawarannya tidak membutuhkan modal banyak dan kalian juga memang sanggup untuk melakukannya, kenapa tidak? Siapa tahu ini bisa menjadi second option mendapatkan penghasilan tambahan di tahun ini ya. Untuk kesehatannya gimana, Cika?
Ya, untuk kesehatannya bagi Cancer yang perokok hendaknya dikurangi karena ada beberapa di antara kalian yang terserang sakit radang pernafasan gitu ya, sesak nafas, asma. Jadi perhatikan kurangi asupan rokoknya ya buat yang ngerokok ya. Ada lagi yang ngerokok nggak selain Cancer di sini? Pasti ada dong ya. Siapa? Itu di belakang kamera ya, lagi lihat-lihat sana. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak Gemini. Nih. Oh, udah tahu kamu ya. Oke, Gemini, kartu percintaannya di sini ada Sang Imam, ya. Jadi Gemini, pertanyaannya adalah kapan sih kamu mau jadi imam saya gitu. Jadi ini mungkin berlaku buat Gemini yang ya baru-baru jadi bucin lah ya, baru jadian gitu. Kira-kira kamu serius nggak sih? Kamu mau nikahin saya nggak sih? Dan itu akan, pertanyaan itu mungkin di minggu ini ada berapa kali Cika ditanyain ya? Mungkin 6-7 kali lah ya kamu ditanyain kayak gitu ya Gemini. Dan sementara itu untuk Gemini yang masih jomblo, di minggu ini lagi happy ya. Lagi happy karena ternyata orang yang kalian taksir dulu, yang dulu nolak gitu karena kaliannya belum keren nih. Dulu emang gue belum punya apa-apa gitu, nggak punya duit banyak, nggak bisa ke salon. Sekarang dia ngelihat postingan kamu di Instagram yang udah cetar, udah keren, udah punya pekerjaan yang jelas. Akhirnya dia mulai ngejar-ngejar dan ini membuat kalian bahagia ya. Biarin ngejar-ngejarnya agak lama sedikit ya, biar dia tahu gitu bagaimana perjuangan kalian di masa itu yang belum jadi apa-apa gitu, yang ditolak mentah-mentah, supaya dia tahu bahwa kamu worth it gitu untuk dikejar gitu. Sementara itu untuk yang sudah menikah gimana? Ya, kalau yang udah menikah katanya lagi ribut gara-gara kamu punya hutang cicilan kartu kredit dan pasangan kamu nggak tahu. Nah, jadi hati-hati ya Gemini yang sudah menikah, apalagi ya kalau memang ada pengeluaran yang tidak terduga, ada pinjaman kartu kredit atau pinjaman ke bank, hendaknya diusahakan pasangan tahu supaya nanti di saat ada tagihan yang tiba-tiba datang dan membengkak, pasangan nggak shock dan nggak malah kalian jadi ribut gitu ya. Jadi apapun masalahnya dalam keuangan atau apapun lebih baik dibicarakan dengan pasangan gitu. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan katanya ada sedikit gangguan di gusi. Jadi mungkin harus mengkonsumsi vitamin C yang banyak ya. Untuk kartu keuangan dan juga pekerjaan di sini ada masa bodoh. Ya. Jadi beberapa Gemini memutuskan untuk mencari pekerjaan baru ya, dikarenakan memang dari pekerjaan yang lama belum terlalu kelihatan hasilnya, dan ada juga yang sedang mencari bisnis atau penghasilan tambahan dari bidang-bidang lain yang mungkin dulu sebelum kalian sibuk kerja sempat juga kalian kerjakan gitu. Mungkin ada yang hobi masak akhirnya bisa jualan online, ada juga yang hobi fotografi akhirnya juga bisa gitu melakukan itu di sela-sela libur. Jadi kalian lagi sangat bersemangat untuk mencari pekerjaan tambahan atau mencari pekerjaan baru gitu. Kenapa Cika? Karena mau nikah kata Cika ya, karena nikah sekarang juga mahal ya. Mungkin buat kalian selain Gemini yang mau nikah juga, pasti juga kepikiran gimana sih caranya supaya bisa nambah penghasilan dan juga bisa nikah di masa-masa pandemi seperti saat ini. Tapi sebenarnya kalau nikah pas pandemi enak loh Cika. Undangan cuma 30 ya maksimal ya, pakai masker, masakan juga nggak usah banyak-banyak. Jadi mungkin menikah di masa pandemi adalah option yang bagus untuk kalian yang memiliki budget pas-pasan, ngepas gitu. Jadi ya menikah di musim pandemi aja ya Cika ya. Enggak, Mami mah itu manajer Mami kok jadi Mami. Ya udah, oke, kita akan balik lagi di sesi yang kedua bersama Furi dan Cika. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, teman-temannya Furi, balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak mingguan ya. Masih ditemani sama Furi dan juga Cika ya. Cika masih kuat ngeramal? Oh kuat ya, dia mah kuat terus ya teman-teman. Dan gimana tadi ramalan di sesi pertama? Cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Mudah-mudahan cukup resonate ya. Dan kita akan mulai di sesi kedua ini dengan zodiak Leo ya. Oke. Kartu percintaan untuk Leo di sini ada maut ya.
Jadi ada sedikit kabar yang kurang membahagiakan bagi Leo-Leo yang masih jomblo, dikarenakan mungkin saat ini lebih baik jomblo aja dulu gitu ya. Belum saatnya untuk memulai hubungan yang baru karena memang kalian harus lebih fokus membenahi permasalahan ekonomi dan financial gitu. Jadi jangan fokus nyari jodoh mulu tapi pekerjaan masih nggak jelas gitu. Disarankan untuk beberapa Leo malah menambah link untuk bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru ya. Sementara itu untuk Leo yang sudah berpacaran meskipun bertahun-tahun mungkin ya, atau ada juga yang baru sebentar, maut ini mengindikasikan adanya putus hubungan gitu. Tapi jangan terlalu deeply broken heart, jangan sedih-sedih banget. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Sementara itu untuk yang sudah menikah, maut ini artinya hilangnya sebuah kebebasan ya. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki istri ternyata sangat posesif, sangat cemburuan, sangat cerewet, atau mungkin yang tadinya anteng-anteng, oh iya kayak dia ya, kayak kameramen kita ya, itu baru melahirkan istrinya, jadi kehilangan masa-masa kebebasannya. Yang tadinya bisa tidur 8 jam sehari, sekarang jangan harap ya, mungkin tidurnya cuma 2 jam sehari aja. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu dengan cara seperti itu Anda bisa kurus ya. Oke, sementara itu untuk kartu percintaannya gimana ini? Pekerjaannya? Oke. Pekerjaannya di sini ada kereta kuda. Ada sebuah kebimbangan ya, kebimbangan yang hakiki ya. Dikarenakan ini kok gimana ya hasilnya dari kerja ini kok kayaknya belum menentukan masa depan yang sedikit lebih cerah, bisa bernafas dengan lega. Jadi cuman pas-pasan aja, pas untuk makan, pas untuk bayar cicilan, pas untuk bayar tagihan gitu, dan kok agak susah untuk nabung. Nah, jadi buat kalian Leo yang belum berani untuk memutuskan keluar dari pekerjaannya, ada baiknya kalian mencari penghasilan tambahan. Mungkin kalian punya bakat yang terpendam gitu ya, bikin-bikin minuman, jus atau apa bisa dijual secara online atau mungkin jahit gitu. Jadi itu untuk mengcover kebutuhan sehari-hari. Jadi harus ekstra kreatif karena kalaupun keluar kerja di saat-saat seperti ini juga orang lagi susah banget cari pekerjaan ya. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan ada beberapa di antara Leo yang terserang sakit gatal-gatal. Kok nggak nyambung sih antara begadang dan gatal-gatal ya. Jadi Leo jangan lupa mandi ya, kata Cika. Jangan mentang-mentang tidurnya sedikit jadi akhirnya mandinya juga disedikitin. Mandi tetap 2 kali sehari ya, supaya kalian bisa terhindar dari gatal-gatal ya. Oke, kita lanjutkan dengan zodiak yang kedua. Di sesi kedua ada Libra. Kartu percintaannya di sini ada kekuatan, ya. Jadi ada beberapa dari Libra yang merasa bahwa pengen menyerah dari percintaan yang nggak ada ujungnya. Jadi mungkin ada di antara kalian yang terlibat cinta segitiga ya, atau mungkin kalian sedang terlibat affair, hubungan dengan seseorang yang sudah menikah tapi mau ditinggalin juga kalian lagi sayang banget, lagi cinta banget, dan atau mau ditinggalin juga kalian masih perlu bantuan dia secara finansial, jadi lagi galau dan dilema banget. Ini terutama bagi Libra-Libra yang mungkin sudah menikah siri ya, tidak secara resmi ataupun yang sudah berpacaran lama tapi masih digantung. Jadi keputusan sepenuhnya ada di tangan kalian. Kalian berhak untuk bahagia kalau menurut Kafuri ya. Jadi buat Kafuri kalau bisa kita mendapatkan kebahagiaan sendiri ya, kenapa kita harus bertahan gitu. Tetapi ya sekali lagi ya, itu adalah pilihan orang dan ya mungkin kalian juga berat banget gitu kalau harus kehilangan dia. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusinya yang terbaik. Sementara itu untuk Libra yang masih jomblo di minggu ini memang dikenalkan dengan beberapa orang ya. Beberapa ini artinya lebih dari satu. Mungkin ada 2 orang yang dikenalin sama keluarga tapi masih belum nemu yang klop. Nggak usah buru-buru ya, dan nggak usah jengah gitu kalau ditanya sama orang kapan nikah, kapan ini, karena orang juga nggak pernah tahu bagaimana sebuah pernikahan itu supaya bisa berlangsung langgeng, lama. Apakah memang orang yang dijodohin ini juga pas buat kita, apakah kita nanti bakalan happy, bisa menjadi pasangan yang bertanggung jawab juga. Jadi ya kalau ada orang nanya kapan nikah, jawabannya ya doain aja
gitu. Karena kita sendiri yang tahu kapan kita siapnya, nggak usah terlalu menjadi beban ya. Aduh, keselak. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan ya. Keuangan dan pekerjaan di sini ada sang imam. Jadi Libra ya, kalian dilarang keras untuk bertengkar dengan atasan. Ya, meskipun atasan kalian nyebelin, meskipun atasan kalian mungkin seenak EDW, tapi di saat-saat seperti ini kalian lagi butuh uang ya, apalagi misalnya ada yang keluarganya lagi sakit, ya sudah disabar-sabarin aja. Karena namanya juga atasan ya. Disabar-sabarin, diikutin dulu. Kalau memang nanti sudah mendapatkan peluang untuk bekerja di tempat yang baru, ya kalian bisa ambil kesempatan itu. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan ada sedikit sakit di area tenggorokan, jadi pastikan konsumsi minuman yang hangat-hangat, jangan terlalu sering mengkonsumsi es, karena sekarang juga udah mulai musim hujan ya. Jaga pola makan dan juga minum yang hangat-hangat. Dan zodiak yang selanjutnya adalah zodiak Scorpio, Cika. Oke, ini gambarnya ya. Kartu percintaan untuk Scorpio di sini ada Maharani ya. Oke, hati-hati untuk Scorpio yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran karena akan ada gangguan dari mantan ya. Jadi kalau Kak Furi boleh sarankan, mantan ditaruh aja ya, ditaruh di bagian yang belakang gitu. Jadi kalau misalnya dia menghubungi atau dia mulai flirting lagi, lebih baik di skip aja karena kita sudah tahu karakternya dan juga sudah pernah gagal ya. Jangan sampai nanti hubungannya malah menjadi runyam dengan pasangan. Sementara itu untuk Scorpio yang masih jomblo di minggu ini gimana? Oh, di minggu ini katanya lagi berbunga-bunga karena ada seseorang yang ngasih bunga gitu. Bunga beneran apa bunga bank? Oh, bunga beneran Mami, tapi kayaknya sekarang lebih seneng. Oh ya, kita mau polling nih ya. Perempuan yang suka nonton acara ramalan lebih senang dikasih bunga atau lebih senang dikasih bunga bank? Komentar yang paling menarik nanti bakalan dapat hadiah ya. Nanti admin Kak Furi suruh ingetin. Jadi buat kalian yang nonton ramalan zodiak dan mengisi di kolom komentar lebih senang dikasih bunga kayak mawar gitu atau lebih senang dikasih bunga bank oleh pasangannya. Jawaban yang paling lucu bakalan Kak Furi kasih hadiah ya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan ya. Di sini ada pemanggilan. Jadi hati-hati Scorpio, ada tawaran pekerjaan yang hasilnya juga lumayan gede tapi caranya kurang oke gitu. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang ditawari pekerjaan yang kayaknya terlalu beresiko gitu. Meskipun misalnya dikerjakannya cuma seminggu satu kali gitu atau mungkin ya cuma sekali-sekali aja tapi beresiko dan kurang baik. Jadi tolong diperhatikan ya. Meskipun kita semua juga lagi berharap banget dapat penghasilan dari sana sini gitu di saat-saat seperti ini, tapi pertimbangkan dulu baik buruknya, jangan sampai nanti ada bumerang ke diri kita sendiri. Sementara itu untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan ada beberapa dari Scorpio yang terserang penyakit mata ya. Jadi yang Scorpio ya, jadi ingetin ya pasangannya kalau lagi dibonceng itu pakai kacamata gitu. Tapi kalau dia udah pakai kacamata sih nggak apa-apa ya Cika ya? Hah? Nggak apa-apa katanya kalau udah pakai kacamata. Mungkin pacarnya yang harus pakai kacamata ya, kacamata kuda gitu. Biar kalau digangguin mantan bisa langsung duk gitu ya. Ya. Oke, jangan jadi berantem gitu ya. Nanti kalungnya harus dikembaliin lagi. Oke, teman-teman, itu tadi ramalan untuk Scorpio dan sekarang akan zodiak keempat di sesi yang kedua yaitu zodiak Virgo. Nah, ya, kartu percintaan untuk Virgo di minggu ini ada pengorbanan atau The Hangman. Dari kemarin kayaknya percintaannya masih kurang bagus ya Virgo. Nggak tahu kenapa tapi di sini kayak hubungannya nggak jelas juntrungannya. Nggak pernah ada perubahan, begitu-begitu aja, janji-janji aja gitu. Mau lepas juga susah, tapi nggak dilepas juga kayaknya kamu sendiri yang ngebatin. Apa-apa kamu yang ngerjain, apa-apa kamu yang harus selesaikan masalah. Jadi kayaknya Virgo dari minggu kemarin lagi dilema banget.
apa sih yang harus dilakukan dengan pasangan. Ini berlaku untuk Virgo yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran gitu. Jadi lagi dilematis banget. Untuk move on juga kalian masih sayang, tapi kalaupun kalian gak move on, ya gak berkembang gitu-gitu aja. Masih tetap sering berantem, masih banyak hal-hal yang sering diumpetin, masih sering dibohongin. Jadi lagi capek banget. Sementara itu, untuk kalian yang masih jomblo, di sini juga belum ingin mencari pasangan dikarenakan kemarin itu endingnya agak sedikit menyakitkan gitu. Jadi kayak udahlah nggak mau buru-buru nanti kecewa lagi, mendingan kasih waktu untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Bagus itu ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan, nah di sini ada Baginda Raja ya. Meskipun Virgo itu adalah orang yang ambisius dan juga pekerja keras, bukan berarti kamu harus menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi menghalalkan segala macam caranya kayak misalnya kamu akhirnya ngerjain semuanya, sikut sana sini gitu biar dapetin sebuah project, atau mungkin kalau nagih utang sama orang terlalu galak, terlalu keras, jadi harus agak di slow down supaya nggak muncul permasalahan dan juga pertikaian dengan orang. Harus ekstra sabar ya Virgo, dan mudah-mudahan apapun yang kalian kerjakan gitu, kalian tetap bisa menjaga kesehatan sehingga tetap fit gitu. Untuk kesehatannya gimana? Nah itu dia kata Cika, kesehatannya nggak fit karena terlalu banyak kerjaan yang diambil. Mungkin pengen bisnis ini juga, sehingga akhirnya terlalu terforsir ya. Kalian kurang istirahat, hati-hati, jaga kondisi, apalagi sekarang lagi musim pandemi seperti ini ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan zodiak di sesi kedua, dan kita akan balik lagi di sesi yang ketiga setelah yang berikut ini. Oke teman-temannya Furi, balik lagi di sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir tarot reading mingguan bersama saya Furi Harun dan Cika. Ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dan tadi ada pertanyaan untuk kalian ya, di sesi ramalan Scorpio lebih seneng apa? Lebih seneng dikasih bunga bank atau dikasih bunga mawar sama pasangan? Jawaban yang paling menarik bakalan dapetin hadiah dari Kak Furi ya. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Aquarius. Di sini kartu percintaan untuk Aquarius ada masa bodoh ya. Jadi si Aquarius ini lagi benar-benar pengen menikmati masa sendirinya, masa jomblonya untuk benar-benar memperbaiki kehidupan pribadi, pekerjaan, dan juga financial. Dan juga ada beberapa Aquarius yang sudah berpacaran, di minggu ini justru mengakhiri hubungannya dan memutuskan untuk being single, karena buat kalian sebuah hubungan yang sangat ribet dan rumit itu tidak menyenangkan untuk dijalani gitu. Sementara itu untuk yang sudah menikah, masa bodoh ini mengartikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kalian rubah sehingga tidak terjadi keributan, berantem terus sama pasangan dikarenakan hal-hal sepele yang tidak bisa kalian rubah ya. Jadi memang kartu percintaan untuk minggu ini baik untuk yang Aquarius single maupun yang sudah berpasangan agak sedikit kurang membahagiakan. Sementara itu untuk pekerjaannya gimana? Pekerjaan? Ya kata Cika harus kesederhanaan, kamu nggak boleh boros ya. Aquarius ya. Jadi Aquarius di minggu ini kartunya kesederhanaan ya. Mungkin ada beberapa uang masuk tetapi tidak boleh dipakai untuk belanja-belanja dulu karena belum tentu nanti tidak ada pengeluaran mendesak di akhir minggu ya. Bahkan beberapa dari Aquarius disinyalir akan melakukan perjalanan keluar kota, perjalanan jauh. Jadi kalian juga mungkin butuh bekal gitu ya. Mungkin mau nemuin siapa tuh ya di luar kota. Oke, Aquarius ya. Bilangnya jomblo padahal ada seseorang di luar kota yang nungguin Cika. Iya itu cuma bilang doang, iya ya kita jadinya ngegosip ya teman-teman. Nah sementara itu untuk kesehatan gimana? Ya, untuk kesehatan katanya ada beberapa dari Aquarius yang terserang penyakit mah. Mungkin di antara kalian ada yang pengen menggeser pola makan, pengen juga olahraga yang gimana, terus nurunin porsi makanan atau apa, tapi ujung-ujungnya jadi telat makan dan sakit mah. Jadi perhatikan pola makanan yang teratur dan seimbang supaya badannya tetap bagus tapi nggak kena sakit mah ya. Oke, kemudian adalah zodiak
Sagittarius ya. Kartu percintaan Sagittarius di minggu ini ada menara, Cika. Artinya apa? Ya, artinya ada sesuatu yang baru gitu. Jadi buat yang masih jomblo akhirnya punya pasangan, kalian happy banget. Sementara itu yang sudah menikah akan dapat kado ya, yang sudah menikah maupun sudah berpacaran. Jadi ada kado baru. Dan itu buat kalian kayak spesial banget gitu. Gimana nggak spesial di musim pandemi, di saat kalian tahu bahwa kondisi pasangan juga lagi pas-pasan, kalian berdua juga lagi harus mengencangkan ikat pinggang, ternyata dia masih sempet ngasih kalian kado. So sweet banget ya. Jarang banget ada pasangan yang seperti ini. Ngebela-belain, meskipun mungkin dia harus membobol kartu kreditnya ya. Jangan sampai nanti kartu kreditnya kalian juga yang bayarin. Demi memberikan kado gitu. Nggak bercanda ya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan gimana? Pekerjaan bagus ya. Sagittarius ada dunia atau the world. Jadi lagi banyak project masuk. Meskipun proyeknya kecil-kecilan, tetapi ini sangat bermanfaat ya di musim-musim seperti ini. Jadi ada proyek A, proyek B, proyek C yang kalian sangat happy dan akhirnya ada uang masuk di rekening dari beberapa tempat gitu kayaknya. Wah, syukur alhamdulillah ya. Jangan lupa untuk memberikan sedekah ke fakir miskin dan juga anak-anak yatim supaya tetap berkah dan rezekinya muter terus. Untuk kesehatan hati-hati karena dari beberapa Sagittarius akan terserang sakit-sakit otot ya. Mungkin di antara kalian yang lagi gemar berolahraga, perhatikan juga untuk stretching supaya nggak sakit ototnya atau malah nantinya nggak bisa jalan dan nggak nyaman ya. Oke, zodiak selanjutnya adalah zodiak Capricorn. Di sini kartu percintaan Capricorn ada bintang. Artinya apa? Cika kok ngelamun? Oh iya, lagi terkesima katanya ya, kamu udah punya anak itu nanti dulu ngobrolnya ya. Ya, jadi ada salah satu teman saya yang istrinya baru melahirkan, jadi Cika barusan nanya. Oke, bintang ini artinya Capricorn lagi bahagia. Karena akhirnya keinginan kalian untuk bisa segera menikah terkabulkan. Jadi ada beberapa dari Capricorn di minggu ini yang masih jomblo tadinya sudah mulai ada calon pendamping yang serius dan yang sudah berpacaran cukup lama juga akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan ini membuat kalian sangat bahagia. Sementara itu untuk Capricorn yang sudah menikah, bintang ini artinya ada sebuah ada seorang anggota keluarga baru. Mungkin ada beberapa di antara Capricorn yang baru memiliki momongan gitu. Jadi lagi happy banget, lagi seneng banget gitu ya. Untuk pekerjaan dan keuangan di sini roda kehidupannya terbalik, Cika. Ya, jadi ada roda kehidupannya sedikit terbalik, artinya keadaan memang tidak sebagus yang diinginkan ya. Penghasilan biasanya mungkin dapat 10, sekarang cuma dapat 5 atau dapat 4 malah, tapi ya disyukuri aja. Yang penting kalian cukup bahagia dengan keluarga ya, tetap menjalankan hidup sehat, bersyukur, positive thinking, gak usah stres-stres karena memang keadaan seperti ini sedang dialami oleh banyak orang, bukan oleh kalian aja. Untuk kesehatan gimana? Ada beberapa dari Capricorn yang lagi sakit gigi, jadi jangan lupa gosok gigi kata Cika. Kalau giginya bolong mungkin bisa ditambal di dokter gigi supaya tidak mengganggu aktivitas ya. Sementara itu zodiak terakhir adalah Pisces dan kartu percintaan Pisces di sini ada Sang Jauhari ya. Jadi Pisces jangan mengelabui pasangan ya, hati-hati untuk Pisces yang sudah berpacaran ataupun mungkin sudah menikah, jangan mencoba untuk berselingkuh. Karena ujung-ujungnya akan tidak baik, akan ribut dan juga ya kalian pusing sendiri gitu, udah pusing masalah kerjaan, ditambah lagi pusing masalah selingkuh, jadi pusingnya bertubi-tubi, bukannya happy malah nantinya repot. Kalau memang merasa sudah tidak cocok dengan pasangan, lebih baik dibicarakan baik-baik, jangan cheating gitu, karena kalau kita sendiri yang dicheatingin juga kan nggak enak ya Pisces. Sementara itu untuk Pisces yang masih jomblo, di minggu ini Sang Jauhari ini mengindikasikan bahwa akan ada seseorang yang datang dan mengajak kalian untuk berhubungan serius, tetapi coba dicek apakah dia memang benar orangnya baik atau dia hanya sedang berpura-pura. Jangan sampai kena jebakan Batman untuk yang kedua kalinya ya, hati-hati. Untuk pekerjaan dan keuangan,
Di sini ada sang iblis ya. Jadi ada beberapa dari Pisces yang merasa di minggu ini kalian sangat kesal gitu kepada salah satu teman, sahabat, atau mungkin partner bisnis yang tidak segera membayarkan apa yang seharusnya dibayar. Jadi mungkin ada sharing komisi atau apa, padahal misalnya dari klien sudah dibayarkan, tapi kalian selalu ditunda-tunda terus dan ini membuat kalian sangat kesal. Jadi ada beberapa Pisces yang lagi kesel banget dan nagih dengan cara yang agak sedikit urakan dan endingnya yaitu endingnya ribut. Ya namanya juga kita lagi perlu uang, nggak ditagih juga salah, ditagih juga malah ribut gitu karena orangnya juga nggak ngerti, jadi lagi dilematis banget. Mudah-mudahan yang nagih yang ditagih bisa segera membayar sehingga kalian juga bisa ya mendapatkan sedikit dana lah ya untuk membantu keluarga dan juga untuk membantu kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kenapa? Tapi nggak usah marah-marah kata Cika, kalau bisa nagihnya pelan-pelan aja supaya dari teman tetap menjadi teman, dari partner bisnis tetap menjadi partner yang baik ya. Mungkin dia juga lagi perlu kali untuk menambal usahanya dia yang lain gitu. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan, hati-hati karena banyak sekali Pisces yang meriang dan juga masuk angin ya. Hati-hati buat kalian yang mungkin sering berkendara apalagi motor gitu atau mungkin sering ada di luar karena sekarang juga sering hujan ya, udah mulai musim hujan jadi bisa menyediakan payung atau pakaian yang hangat ya supaya nggak gampang sakit serta konsumsi vitamin ya. Oke teman-teman ya, itu tadi ramalan untuk 12 zodiak di minggu ini. Bagaimana, apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Sebelumnya Furi dan juga Cika meminta maaf apabila ada kekurangan karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit clue atau petunjuk untuk kalian saja dalam hal percintaan, juga keuangan dan juga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan bersama Furi dan juga Cika. Semoga kalian semuanya sehat-sehat dan baik-baik ya. See you.